nanti sudah dimiliki oleh Ustaz alamatnya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Ustaz kita. Waktu dan tempat dipersilakan dan nanti ada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, mari kita ihda suratul Fatihah biniyat syifa, untuk kita doakan niat untuk kesembuhan untuk Bapak Rosihan Marzuki. Bapak Rosihan Marzuki yang sedang operasi mata di Rumah Sakit Sriwijaya. Kita doakan operasi beliau diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat sehingga diberikan kesembuhan dan kembali bisa beraktivitas, beribadah dan kembali bersama kita dalam rangka sama-sama mencari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua urusan beliau diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan untuk seluruh keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan semuanya disembuhkan Allah taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang kedua kami dari Majelis Al-Imdad di Lorong Abadi, fa insyaallah mohon doanya, mohon doa dari semuanya. Insyaallah kita akan melaksanakan Maulid pada tanggal 25 Oktober hari Sabtu malam Ahad, khusus untuk bapak-bapak, dan Maulidnya tanggal 26 itu hari Ahad siang, itu khusus untuk ibu-ibu. Beralamatkan di Lorong Abadi, Perumahan Abadi Raya Permai, Lorong Abadi Mayor Zen, Sungai Selincah, Palembang. InsyaAllah undangan flyer akan menyusul beserta mapnya. Mudah-mudahan diaturi kalau untuk bapak-bapak malam minggunya, malam ahadnya, untuk ibu-ibu minggu petangnya, ahad petangnya jam 2 sampai selesai. Ini undangan resmi insyaallah.
Jadi kalau boleh nak curhat dikit, aku neman datang ke sini, madai bapak pada datang sana sekali wae. Ya, kan tak apa kan kita pembangkilan dikit apa kan. Biar datang. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang Kitabul Ilmi, yang karena kitab ini merupakan pondasi dari kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita akan membahas masih pada bab tentang ulama su, tetapi bukan bab itunya yang kita cari, tapi adalah pembelajaran yang ada pada yang kita bahas. Mudah-mudahan kita kenakan pada diri kita. Kita bandingkan dari apa yang disampaikan, maka ketika terdapat sifat kebaikan yang sudah tertera, maka kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, seraya berdoa mudah-mudahan nikmat ini dilanggengkan Allah. Dan kalaupun ternyata ada sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita, maka kita mawas diri, kita mengevaluasi diri dan berjanji kepada Allah untuk memperbaikinya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. وأغلظ من هذا ما روى معاذ بن جبل رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan ada yang lebih berat lagi tentang nasihat ini, adalah satu riwayat yang oleh Sayyidina Mu'adz bin Jabal, ia meriwayatkan mauquf pada beliau, dan juga dirafa'kan dalam satu riwayat yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, min fitnatil alimi an yakunal kalamu ahabba ilaihi minal istima'i. Termasuk fitnahnya seorang alim, termasuk fitnahnya seorang ulama. Apa fitnahnya itu? Bahwa berbicara itu lebih mereka sukai dibandingkan dengan mendengar. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, satu dari sekian banyak cobaan seorang alim, seorang ulama, dikarenakan ilmu yang sudah dititipkan Allah, bahwa ada golongan-golongan tertentu atau ada oknum-oknum tertentu yang mereka lebih senang ngomong dibandingkan dengan mendengar. Secara umum ini bisa kita temui bahkan pada semua orang. Kita tidak menunjuk oh ini ulama, enggak. Tapi mari kita tunjuk diri kita sendiri. Kira-kira kalau kita ngomong di satu tempat, kita ini lebih senang ngomong atau lebih senang mendengar? Ngomong itu maksudnya kita didengar. Kita bicara, mana yang lebih kentara antara dua kebiasaan ini di satu majelis, maksudnya di satu forum pembicaraan. Entah kita ngobrol santai, entah kemudian kita lagi ngopi, entah kita lagi diskusi, entah kita lagi rapat, entah kita mungkin lagi musyawarah, entah mungkin di seminar, entah mungkin di talk show kalau di TV-TV. Maka fitnah ujian terbesar salah satunya sabda Rasulullah, seorang ulama itu dia pengennya didengar dan tak mau mendengar. Itu bahasa sederhananya. Dalam bahasa beliau secara harfiah, letterlek itu adalah fitnahnya seorang ulama alim itu adalah dia lebih senang bicara dibandingkan dia nyimak pembicaraan orang lain. Maka Bapak Ibu, satu dari kebiasaan supaya seorang alim itu terlatih menjaga hati untuk biasa mendengar, maka mereka biasanya tidak memenuhkan misalnya jadwal majelisnya. Ada kalanya majelis itu mereka ngundang orang lain untuk berbicara di situ.
untuk melatih mendengar, bukan latih nangkap ilmu, tapi yang lebih mendasar daripada itu untuk melatih menekan keakuannya, egonya. Jangan sampai terbiasa ngomong bae minta dengar tapi tidak galak dengar ke orang lain. Ini contoh. Dan ini kita tidak bisa menjadikan ini sebagai satu kepastian. Yang terjadi misalnya ada kiai oknum, habib, ustadz, ulama, dia ini tidak paham dengan konstruksi bangunan misalnya. Kemudian dia datangkan tukang. Kemudian setelah itu, kemudian dia ngomong, pokoknya harus begini. Dibilang sama insinyurnya misalnya, maaf Pak, ini nggak bisa. Oh, saya pokoknya harus begitu. Dengan keterbatasan ilmu dalam bab itu, kemudian dia pengen omongannya secara mutlak didengarkan. Nah, ini bahaya. Ikhwan dimuliakan Allah. Makanya pesan salah satu ustadz, antum itu ustadz katanya dalam setahun tuh jangan ngisi khutbah terus. Ada kalanya hadir di satu Jumat dan kalian mendengar khutbah. Supaya apa? Supaya hati tidak keras. Supaya jangan terus-terusan omongan kita yang didengar, pengen kemudian tidak dengar omongan orang lain. Maka ikhwan dimuliakan Allah, dan kita lihat ini. Kita lihat bahwa di majelis-majelis Maulid di Palembang, kita lihat betapa banyak para alim, para ulama memberikan contoh pada kita. Kiai mengadakan majelis, habib mengadakan majelis, arba'in ka, 20 ka atau maulid yang lain. Kiai ini ngundang ustadz yang lain. Ketika ustadz itu ceramah, maka kiai beserta murid-murid kiai, berarti ustadz kan, itu nyimaknya benar-benar, masya Allah disimaknya seperti. Nah, ini menjadi contoh bagi kita bahwa ternyata kalau para ulama saja mereka suka mendengar, menyimak penyampaian orang lain, apalagi kita sebagai orang awam. Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa ikhwan dimuliakan Allah, bahwa fitnah ini jangankan kepada para ulama, bahkan sebagian besar di antara manusia seperti itu. Dia lebih senang omongannya yang didengar, artinya dia jadi pusat perhatian. Ini kasus kecil ya. Bagaimana kasus kalau ternyata ini terjadi pada satu negara, satu bangsa, ngadakan program apa, kemudian yang keluar adalah kata pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya itu selesai, sudah habis sudah. Ngapo? Kalau pokoknya itu kan artinya tidak galak dengar masukan yang lain. Sementara kita sudah pernah bahas dalam pembahasan yang lalu, beliau sallallahu alaihi wasallam pun mendengar masukan dari Sayyidina Salman Al-Farisi untuk membuat parit atau khandak. Yang kedua, sengaja Allah jadikan skenario apa? Dijadikan skenario Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan masukan sahabat. Tapi Rasulullah merasa bukan ego nih. Menurut Rasulullah kayaknya seperti ini berhasil nih. Namanya coba-coba. Beliau pedagang. Kemudian orang Madinah itu rata-rata petani. Nah, Rasul yang basicnya pedagang dengan penggembala kambing, ketika sampai di Madinah, beliau coba-coba nanam kurma, mengawinkan bibit ini dengan bibit ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, rasanya menurut ilmu kami ini tak maksimal. Apa jawab beliau? Ya, nak coba-coba apa ya? Siapa tahu. Dan benar tak berhasil. Maksudnya tidak berhasil dalam konteks pertanian itu, bijinya besar, kulitnya tipis. Jadilah kurma ajwa. Tetapi Bapak Ibu, tetap ternyata ini yang nanam tangan mulia ini, tangan Rasulullah. Maka ajwa itu menjadi berkah. Yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, siapa yang makan dari kurma ajwa satu butir selama sehari, selama 7 hari berturut-turut makan satu butir, maka Allah selamatkan dia dari racun maupun dari sihir. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, maka setelah ngelihat hasil itu,
muncul istilah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Maksudnya para sahabat dari golongan Ansar adalah para petani. Mereka lebih paham tentang pertanian. Sementara orang-orang Muhajirin dari golongan Quraisy, orang-orang Mekah, mereka basicnya pedagang, maka mereka lebih paham tentang pedagang. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ketika ditawarkan oleh saudara seperislamannya, maka dia dinyatakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Aku punya harta sekian, punya kebun sekian, ambil setengahnya untukmu. Bahkan aku punya istri, mana yang kau senang, nanti istri ini ku talak, habis indahnya kau nikahi. Ini bukan barang dagangan, bukan, tapi maksudnya begitu sampai orang tuh cinta kepada orang yang dia sayangi karena Allah. Padahal tak bersanak sama sekali, tapi ketika sampai dari Mekah Madinah, buntu Pak, orang Mekah itu buntu. Buntu itu bukan ngapo-ngapo, tapi buntu tak berduit itu karena memang terusir. Mereka terusir dari kampungnya, bekalnya habis dipakai di jalan, sampai ke Madinah mereka tak punya apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Sayyidina Abdurrahman bin Auf bilang seperti ini, semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Aku tak butuh itu. Tolong tunjukkan di mana pasar. Setelah ditunjukkan di mana pasar, maka kemudian balik-balik lah bawa roti, lah bawa duit, uang beberapa dirham. Dari buntu kemudian ternyata punya uang, pacak makan, pacak menghidupi yang lain-lainnya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf basicnya pedagang. Nah Rasulullah itu kemudian menanam itu, maka kemudian tak maksimal hatinya, hasilnya, maka beliau menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu paling paham, lebih paham tentang perkara urusan dunia kalian masing-masing. La ikhwati dimuliakan Allah, posisi beliau sebagai seorang nabi tidak menghalangi beliau untuk menerima masukan atau nasihat. Artinya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari, sebagai ibu, sebagai istri di rumah tangga, sudahkah kita sering mendengar masukan suami? Atau sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, apakah kita sering minta pendapat masukan istri, minta pendapat masukan anak, ataukah semua yang di rumah harus mengikuti omongan kita tanpa terkecuali? Pokoknya harus begini, wajib. Nah kalau tidak, maka ikhwan dimuliakan Allah, maka kita mengevaluasi diri. Takutnya hati ini jadi keras karena merasa yang paling benar, yang paling baik. Kita ngomong ada saatnya ngomong, ketika saatnya kita mendengar, kita mendengar. Hakadha. Kenapa dikatakan Imam Ghazali ulama itu fi manzilatis sultan? Ulama itu di masyarakat kadang-kadang dia berposisi seperti seorang raja atau sultan. Raja itu kan omongannya didengar, tapi bedanya adalah raja untuk kekuasaan, ulama ini karena dia punya pengaruh dengan ilmunya. Maka berarti kalau dalam manzilatis sultan ya sama, sikok di neraka, sikok di surga, tergantung dengan kebiasaannya masing-masing. Nah, sekarang kita akan lanjut perkataan satu khabar yang lain. Wa fi khabarin akhar innal 'abda la yantashiru lahu minats sana'i ma yamla'u ma bainal masyriqi wal maghribi wa ma yazinu 'indallahi janaha ba'udatin. Ini berat. Dinyatakan seperti ini, ada seorang hamba. Seorang hamba ini viral, bahasanya seperti itu kalau sekarang. Hamba ini viral, terkenal sebagai orang baik, seantero jagat sini. Seantero jagat ini dari timur sampai ke barat. Oh di situ, timur sampai ke barat, itu mereka memujinya. Penuh bumi ini dengan pujian terhadap fulan bin fulan ini, seorang hamba ini.
tapi ternyata ketika di sisi Allah, ditimbang di sisi Allah, bahkan tidak lebih berat dari sehelai sayap nyamuk ketika ditimbang amalan kebaikannya. Ikhwan yang dimuliakan Allah, dan betapa banyak kita temukan yang seperti ini. Karena kenapa? Karena untuk menggiring opini itu sekarang gampang. Tinggal, ayo Pak Mudakir keluar, ayo jemaat kumpul-kumpul, ngumpulkan 10 fakir miskin, anggaplah 100, dipoto, kemudian divideokan, manggil tim media dari manapun, masuk koran, masuk Instagram, masuk WhatsApp, masuk Facebook, masuk TikTok, masuk segala macam, semuanya masuk. Kemudian selanjutnya disebarkan. Kata beliau, wahai tim media, ini uang 10 juta, 2 bulan lagi sebarkan lagi. Setelah itu tim media dipanggil, manggil 100 para buzzer. Para buzzer dipanggil, orang-orang ini untuk diupah untuk menyebarkan tentang kejadian yang sekali ini tadi. Ngenjuk makannya 100 wong cuma sekali, tapi masuk beritanya berkali-kali. Kemudian selanjutnya buzzer ini sampaikan kepada tim kalian masing, disampaikan lagi. Jadi seluruh dunia kenal dengan sosok Pak Mudakir dengan kebaikannya misalnya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, itu terjadi. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dari 1400 tahun yang lalu sudah mewanti-wanti akan ada jenis manusia yang beliau sangat terkenal dengan kebaikannya. Timur dan barat memujinya, tapi ternyata di sisi Allah tidak ada harga sama sekali. Kenapa? Karena ini merupakan penggiringan opini. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kenapa bisa terjadi dikaitkan dalam konteks itu? Pertama, ketika dia beramal tidak lillahi ta'ala. Yang kedua, ketika dia beramal, maka amal tersebut tidak sampai kepada Allah pahalanya, sehingga yang ada adalah dia kemudian seperti buih, kemudian terombang-ambing, disapu angin, kemudian lama-lama hilang buih tersebut, sehingga sampai kepada Allah tidak lebih berat dibandingkan dengan sayap nyamuk. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, kiat-kiat apa untuk mendapatkan ilmu, yang ilmu ini kemudian bisa merembes ke dalam hati untuk kemudian menjadi amaliyah kita. Salah satu kiatnya yang beliau sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan, la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Jangan kalian duduk kepada setiap alim atau orang yang berilmu, kecuali orang ini mengajarkan kepada kalian 5 hal kepada 5 hal. Maksudnya dari satu kondisi, kemudian dari kondisi ini ia mengajarkan kalian pada kondisi yang lain. Yang pertama, minasyakki ilal yaqin. Yang pertama, syaratnya untuk duduk kepada seorang yang memberikan manfaat yang banyak itu ia mampu mengajak kita, mengarahkan kita minasyakki ilal yaqini, dari syak keraguan kepada keyakinan. Bahwa kita lihat ada orang-orang yang sedang banyak masalah, datang kepada ustadz, kepada kiai. Kiai minta tolong mak mano caronyo, tak doakan. Oh bismillah, bismillah. Kemudian diajaklah zikir, diajaklah berdoa, diberikan jalan, kemudian tetap ditolong, dikasih uang atau diberikan jalan, kau temui bapak ini. Tapi mana kiai, yakinlah bahwa Allah itu maha ini, maha ini, maha ini. Kemudian terus bisa meyakinkan dengan ini, dan perilaku kiai atau ustadz atau habib atau siapapun ini kemudian meyakinkan karena dia berbicara tentang keyakinan dan dia mengamalkan keyakinan itu. Maka kita duduk ambil istifadah dari beliau-beliau yang seperti ini. Sampai-sampai
Betapa banyak zaman dulu para kiai yang kami dengar cerita beliau, ya omongannya aneh-aneh kan. Ya, Bapak Ibu pasti tahulah, dengan sangat yakinnya Allah yarham Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud Kanang. Nama siapa ini? Kiai Marogan. Beliau Mas Agus, Kiai Haji Mas Agus Abdul Hamid bin Mahmud Kanang, bin Mahmud bin Kanang. Beliau kan terkenal ucapan beliau, di setiap ada banyu pasti ada iwak, setiap ada air pasti ada ikan. Ya, POC ini, overdom ini tidak percaya, tidak mungkin kata mereka. Ada tuh. Yang paling tidak mungkin kapan adalah ketika air itu ada dalam kelapa, dibelah kelapanya, ya beliau doa kepada Allah, maka kemudian muncul. Nah, untuk meyakinkan bahwa Allah itu kalau menginginkan sesuatu ya kun fayakun. Nah, kita ambil istifadah dari yang seperti ini. Bukan ngambil keajaibannya, bukan, tapi ngambil betapa beliau sampai derajat yakin kepada Allah hakul yakin ini. Ini yang mahal. Kadang-kadang sebagian orang ada duduk mulazamah dengan seseorang, kepada kiai, ustaz, habib, ajengan, siapapun, karena kesaktiannya. Kiai itu ala kepakam, kiai itu aku nyingok, kiai itu pacak berjalan pucuk banyu, kan mah itu. Nah, sekarang bukan berjalan pucuk banyunya, tapi rasa yakinnya itu yang mampu menaklukkan hukum alam, itulah yang hebat. Kita mulazamah di situ. Saya akan dimuliakan Allah. Itu Kiai Marogan. Di kami di Sakatigo itu ada namanya Kiai Sayyidina Harun. Nama beliau Kiai Harun. Seperti bapak saya diambilkan nama iktibasan dari Nabiullah Harun dan dari nama beliau. Kiai Sayyidina Muhammad Harun ini dipanggil Sayyidina dari Mekah karena beliau ulama di sana. Balik itu sebentar rencana balik lagi, ternyata menetap dan meninggal di Sakatiga. Dipanggil Sayyidina tu Sayyid itu kan tuan kami, artinya panggilan yang luar biasa. Kiai Sayyidina Harun ini cerita salah satu kiai kami, derajat keyakinan beliau, satu saat beliau nyingok wong nangkul. Bapak Ibu tahu nangkul ya? Ya, ngomong di generasi ini pasti tahu nangkul. Budak-budak kecil ini belum tahu nangkul. Nangkul, kata beliau, kaget, pasang tangkul, pasang. Doa bismillahirrahmanirrahim. Angkat, ditangkul masuk belido sih Bapak. Belido. Dipancing belum tentu dapat, ini nangkul. Siang hari dapat belido. Kata beliau, pasang lagi. Sudah pasang, katang lagi. Katang itu diangkat lagi, belido lagi. Nah, yang ini untuk aku, kata beliau, ini untuk kau. Baliklah, tidak dapat lagi. Masya Allah. Ini cerita yang boleh diceritakan setelah beliau meninggal. Kiai kami, mudir kami, Fadilatul Syekh Kiai Haji Ahmad Qari Nuri. Pesan cerita ini, cerita dari ayuk saya yang saat itu bersama beliau. Dulu dari rumah dengan idarah itu kan zaman dulu hujan lebat minta ampun. Dan kelupaan bawa payung. Kalau beliau ya enggak apa-apa, tapi pegang badan saya pegang bajunya seperti itu. Selesai. Betul-betul hujan lebat, kemudian sampai ke rumah itu jarak sekitar 20 meter, itu lebat sekali, tidak basah. Kata beliau, ini terjepit baik. Yang kedua syaratnya tidak usah ceritakan kalau aku masih hidup. Sekarang beliau sudah meninggal, boleh diceritakan. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan tidak basah oleh hujannya. Hujan adalah rahmat. Tapi keyakinan seseorang sampai kepada derajat ketika doa dia hakul yakin kepada Allah. Kalau dia sudah hakul yakin kepada Allah, nah ini orang dalam maqam yang luar biasa. Maka ini makna sabda Rasulullah, ambillah ilmu dari orang yang pertama, dia mampu menghilangkan keraguan sampai derajat keyakinan. Maka yang seperti ini, Masya Allah, dan kita yakin bahwa apa yang disampaikannya itu benar. Karena ucapannya benar, karena omongannya benar, tingkah lakunya sesuai dengan apa yang diucapkan, sehingga kita bisa menaruh keyakinan pada dirinya. Yang kedua, wa minar riya'i ilal ikhlasi. Yang kedua, orang yang mampu membawamu dari awalnya kamu pengen diperhatikan orang terus,
dan berikutnya kamu sudah tak peduli lagi dengan pandangan orang lain. Pokoknya ngaji ini kalau rasa sepi, mana Pak Mudakir, kita ni sepi ngaji, yang datang cuma 5-6 wong. Kalau yang hadir rame, syukur dia. Oh rame. Nak uang itu nyingok pada, yang penting rame. Nah, kalau dimuliakan Allah, betapa banyaknya dalam kondisi di mana seseorang, saya tak nunjuk, saya senang kalau rame, tak senang kalau sepi. Nah, ini artinya masih ada wujud keinginan kita untuk memberikan bagian pada diri ini. Itu masuk dalam bahasa Arab namanya hadzun nafsi. Kita masih mengizinkan memberikan bagian untuk diri kita. Itu apa? Bagian diri kita pengen dilihat orang banyak. Dan penyakit ini di akhir zaman sengaja dipancing-pancing, dikondisikan oleh Allah untuk apa? Sebagai imtihan, sebagai ujian, sebagai ikhtibar atau ujian tes bagi kita semua. Sengaja Allah jadikan akhir zaman kita duduk di sini, kemudian ngaji ditonton baca oleh 1 orang, 10 bahkan 1 juta orang dalam waktu yang bersamaan. Untuk ngetes kita nih, ngaji kita lillahi ta'ala atau tidak. Bahwa kalau pengajian disiarkan itu sekarang sudah hal yang lumrah. Kalau diniatkan lillahi ta'ala, betapa banyak ada orang duduk di sini tapi faidahnya bisa didapatkan oleh orang yang di Afrika sana. Kebaikan. Tapi kemudian ketika ternyata dia ngaji tak ada yang nonton, sedih dia, nah riak di situ. Maka kemudian kiai ini datang, habib ini datang, kemudian tuan guru ajengan ini datang. Apa? Anakku, sekalipun tak ada yang menontonmu, itu cuma bonus. Yang paling penting ketika kita sedang ibadah, maka yang nonton kita adalah Allah, sudah cukup. Oh, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ambil faidah dari yang seperti ini. Kita ini cerita Pak, cerita. Satu saat, ini cerita ketika saya kecil ini. Cerita saya kecil itu seperti ini, bahwa ada seorang kiai. Yang kiai ini, ya muridnya paling 1 atau 2. Tapi bagi orang yang kasyaf, maka dia melihat muridnya banyak sekali. Ternyata yang melok ngaji itu dari golongan makhluk saudara kita dari golongan jin. Ini biasa. Tak kelihatan dalam pandangan mata kita, ngelihat 1 atau 2, tapi kemudian itu lihat banyak. Kemudian ini untuk menyampaikan betapa ikhlasnya teman-teman kita. Insya Allah mereka minal mukhlisin, orang-orang ikhlas. Zaman dulu ketika kita kecil dapat cerita saya, dan saya yakin kebenarannya. Ada seorang, ya biasa jemaah tabligh datang satu kampung. Mereka kan kebiasaannya kan, mereka ini kan taklim. Taklimnya kapan? Biasanya taklimnya setelah asar. Taklimnya tuh misalnya ada yang baca kitab, yang lain dengarkan di sini kan. Nah ternyata saat itu yang taklim itu kemudian paling 1-2 orang. Tapi kemudian ada yang cerita, Masya Allah, ngapa? Alangkah ramai yang dengar itu. Ternyata di belakang yang sikok 2 wong itu, di belakang itu ada ratusan orang yang hadir di situ, baju-baju putih. Ikhwan dimuliakan Allah. Ternyata apa? Ternyata kadang-kadang hanya gara-gara mata zahir kita yang melihat yang hadir seperti ini, kemudian kita jadi sedih. Sementara tak terfikirkankah kita bahwa di saat yang sama ada makhluk Allah yang bernama jin pada dimensinya di tempat ini, di saat ini sedang dengar. Atau ada makhluk Allah yang mulia juga pada dimensi mereka di tempat ini, di dimensi ini, di waktu sekarang ini mereka sedang menyimak pembelajaran kita. Ada Pak, yakin. Hatta sekalipun yang hadir dari golongan manusia cuma 2 orang, kita yakin banyak makhluk yang ikut. Nah tetapi bukan itu pikiran kita, bukan itu tujuan kita, bukan pandangan mereka. Sekalipun bahkan misalnya ada yang bilang, Ustadz, alangkah banyak malaikat melok pengajian kamu. Bukan itu yang bikin kita senang. Mestinya yang paling pasti ketika kita ngaji, ketika kita melakukan apapun, yang paling pasti Allah yang memandang, dan itu sudah cukup sebenarnya.
Yang lain ini bonus, Pak. Kita melakukan apapun, pandangan mata manusia ini sangat terkait dengan dua hal kalau tak ikhlas. Satu, kalau yang banyak nyingok dia senang, senangnya bukan karena Allah. Yang kedua, kalau tak ada yang menonton maka dia stres, dan stres itu kesalahannya sendiri. Maka berarti ketika kita ngapo setiap melakukan apapun, sholat, puasa, zakat, yang wajib, yang sunnah, yang kita bilang sunnah padahal nuntut ilmu ini wajib. Ya Rabb, sebelum kita mulai, aku menuntut ilmu semata-mata karena Engkau ya Allah. Kalau sudah semata-mata karena Engkau, nak kawan ngajak bergesah kita tak layani, nak kawan main HP tak kita layani, kemudian nak yang lain ribut, kita tetap fokus pada tujuan kita, karena kita ada Allah yang memandang kita. Maka derajat itu, keyakinan itu disampaikan oleh syekh, guru, muallim, habib, ustaz itu kepada kita, maka ambil istifadah, faidah dari beliau. Karena beliau mampu mengarahkan niat kita dari manusia dan sekarang semata-mata hanya karena Allah. Dan kalau sudah karena Allah, maka pandangan manusia sudah sangat tidak penting lagi. Betapa pandangan manusia sudah sangat tidak penting lagi. Kemudian bapak-bapak, sakingnya, dan di Jawa banyak, karena banyak thariqah di sana. Betapa banyak kita kenal ada orang bernama yang disebut sebagai musafir. Kadang-kadang dari gurunya, dari thariqahnya memang sengaja mak mano. Misalnya aku, Al-Fakir melok thariqah itu. Ente ini ustaz, ente ini punya masa, punya murid banyak. Syarat masuk thariqahku yang paling utama sih kok apa? Hilangkan nama baik. Maksudnya? Oke. Ini bajunya seperti ini. Sekarang kau berjalan berkeliling Sumatera ini, kata mursyidnya ini, Iqbal kan? Kau pakai baju compang-camping, kemudian sampai pada derajat kemudian tak terurus misalnya, bukan gila, bukan terjadi, Pak. Bukan apa-apa untuk menghilangkan betapa kita ini sangat ingin sekali dinilai baik oleh orang lain, betul tidak? Kadang-kadang kita ini pengen, ini memandang saya baik, ini memandang saya baik, semua memandang saya baik, dan kita lupa bahwa kita pengen dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau melatihnya dengan cara hancurkan keinginanmu untuk dipandang baik oleh orang lain, tapi dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti ini, ambil hikmah faidah dari beliau. Dari riya kepada ikhlas. Wa minar raghbati ila zuhdi. Dari segalanya pengen kemudian menjadi tak pengen. Bukan berarti tak pengen dengan dunia, bukan. Justru Bapak Ibu, tasawuf itu mengajarkan kita untuk kaya. Tapi kayanya untuk pada sesuatu yang paling pasti. Bapak Ibu, di Mesir banyak orang-orang mutasawwifin itu kayanya minta ampun. Orang thariqah kaya. Tapi kekayaannya dipakai untuk, ya seperti kalau di Indonesia ini seperti siapa? Al-Habib Saleh Al-Hamid, ada siapa? Jadi beliau ini setiap tahun dulunya dan sekarang akan datang lagi, itu mendatangkan rombongan Habib Umar ke Indonesia, haul buyut beliau Syekh Abu Bakar bin Salim, yang hadir itu mungkin sekitar 5 sampai 70 ribu orang, malam sampai ke paginya, sampai ke siangnya. Malam itu ada ceramah, ada makan, beliau tanggung sendiri. Kemudian siangnya itu makan nasi minyak, kambing, sapi, beliau tanggung sendiri. Puluhan ribu orang itu sehari semalam itu ditanggung makannya dari kocek beliau sendiri. Tak terbayangkan kan soge wong ya. Nah itu orang kaya itu. Kaya dalam artian bukan banyak uang, tapi kaya bermakna dia berlepas dari rasa sayang terhadap harta, itu orang kaya. Sehingga kekayaannya itu, uangnya itu dipakai untuk memberikan manfaat untuk yang lain. Itulah hakikat orang kaya. Hakikat kaya itu kan tak butuh. Ketika tak butuh itu makan dan tak butuh, sudahlah, kau pakai, kau ambil ini, kau makan ini. Nah ini
datang orang seperti ini, maka kita ambil istifadah dari ilmunya. Yang berikutnya, wa minal kibri ila tawadhu'i, dari sombong kepada perilaku tawadhu. Bapak Ibu, betapa tabiat, karena kita ini kan ada unsur apinya, ada unsur tanahnya, ada unsur anginnya, maka salah satunya tabiat yang terlahir dari diri kita, kalau tak dikekang, tabiat pengen merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dan kalau sudah tinggi dibandingkan yang lain, pengen merendahkan orang lain. Nah, itu kan sombong namanya. Nah, datang beliau, ayo jamak-jamak baik bahasa kita di dusun. Alang ngecak hoji go, nyengok uang, selalu nak omongannya congkak. Pecak kita ini tak dibungkus kain kafan. Astagfirullah. Dari kiber, dari sombong, tinggi hati, congkak, merasa lebih dibandingkan yang lain. Kata gurunya, kalau kau nak sombong, payo, diaturi silahkan. Tapi syaratnya sikok, uji gurunya kepada muridnya. Apa? Kalau kau mati, kau pacak mandikan badan kau dewek. Kalau kau mati, kau bungkus kain kafanmu dewek. Kalau kau mati, kau pacak ngubur ke badanmu dewek, lajulah nak sombong. Kalau tidak, berarti yang kata kau pesit miskin, fakir, inilah yang bakal nolongi kau itu. Badanmu akan dibungkus, badanmu akan dimandikan, akan dibungkus, disolatkan, dibawa pakai pelangkungan, pakai keranda, kemudian ditanamkan jasadmu itu ke dalam tanah. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang kau anggap hina semua ini. Ini pengingat untuk al-fakir dan kita galau-galau. Nah, bertemu orang yang seperti ini mengajarkan bagaimana sifat tawadhu, maka ambil faidah dari beliau. Wa minal adawati ila suhbati. Yang berikutnya, yang tak kalah penting, kita mengambil nasihat dari orang yang mampu mengarahkan kita dari sikap perlawanan, permusuhan, kemudian akhirnya ngalah, kemudian berteman. Itu kan hebat, Pak. Hebat orang bisa mendamaikan ini. Yang ada zaman sekarang banyak provokator. Yang ini bebala, tak sebaikan. Ini tak sebaikan. Yang tengah ini bukannya nambaikan, malah nginjuk bensin, dikipas-kipasi lagi. Memang nih kan dia tuh ngomong kau tuh, tak katik ni, dasar kau tuh buntu. Ngomong sini, memang nih kau ni diomongnya nyenyes lah, yang seperti ini. Lebih pakam dari Dajjal yang lain. Ikhwan dimuliakan Allah, apa tidak sebaiknya ketika A dengan B berseteru, C bilang kepada B, oi B, si A itu ngomong kau tuh orang baik, aku yakin dia, dan dia ngomong nian kau tuh orang baik, cuman dia tuh mungkin masih malu nak datang minta maaf, tapi dia pengen minta maaf sama kau. Kemudian C datang ke A, wahai A, B itu orang baik, bahwa dia pengen sekali datang. Oh seperti terus digojlok-gojlok, dirayu-rayu, kedua akhirnya bertemu, bahkan difasilitasi, terjadi, Masya Allah. Nah, yang seperti ini itu luar biasa. Jadi termasuk amalan yang sering dilakukan oleh Sayyidil Habib Muhammad Mahdi bin Syahab, Allah yarham. Beliau tuh kalau ada orang itu datang, beliau aida. Akhirnya orang ini yang berseteru ini diajak ngobrol baik-baik, diajak makan. Orang kalau sudah makan, ngobrol sudah selesai. Ikhwan dimuliakan Allah, maka dengan 5 karakter ini, maka kita bisa mengambil faidah dari orang-orang seperti ini. Karena tabiatnya beliau-beliau ini dengan 5 sifat tersebut adalah orang yang mampu mengarahkan kita dari buruk menjadi baik, dari sombong menjadi tawadhu, dari bakhil menjadi orang yang surah dermawan. Nah, kalau intinya ketika ini orang terus mengingatkan kita akan keburukan sesuatu, mengarahkan kita kepada kebaikan dengan betul-betul lillahi ta'ala, maka kita rapat kepada orang seperti ini, fa insyaallah kita akan dapat kebaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sampai di sini kita pembahasan kita, fa insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mari selanjutnya kami persilahkan kalau ada pertanyaan. Diatur. Silakan Bapak Ibu.
Islam liberal, amanah Gubernur Najib, kita kalau kita mengatakan omongan kita kepada orang lain itu tidak bisa. Kalau kita apa? Kita omongan kita kepada orang lain, kita paksakan supaya dia bisa mendengar dan menerima, itu tidak bisa kan? Masuk pelanggaran HAM. Walaupun omongan kita itu omongan yang kebenaran, jadi kita tetap dibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak orang melabeli beliau itu sebagai tokoh liberal ya. Dan mungkin beliau dengan sadar, wallahu alam, beliau dengan sadar menyatakan itu. Pak Profesor Dr. Nur Khalis Majid ini orang yang Masya Allah orang baik, dan kita wajib bilang baik sebagai seorang muslim, karena Rasulullah menyatakan uzkuru mahasina mautakum, ceritakan yang baik-baik saja dari orang yang sudah mati di antara kalian. Beliau dikenal sebagai tokoh liberal. Liberal itu artinya berpikir yang sangat radikal, sehingga hal-hal yang bagi kita tak boleh, bagi mereka ya boleh saja. Seperti itu kira-kira. Orang yang menghancurkan kebiasaan. Tapi yang seperti ini ada yang baik, ada yang tak baik. Nah sekarang beliau menyatakan, Ustadz Nur Khalis Majid sebagai tokoh liberal itu bilang bahwa kita tak boleh memaksakan orang lain percaya kepada kita. Kita tak boleh memaksakan, karena ini merupakan hak azazi dia mau dengar atau tidak. Apakah ucapan ini salah? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa ma 'alaika illal balagh. Wahai Muhammad, tugasmu itu cuma nyampaikan. Dan di sini sudah jelas bahwa ya mau nerima atau tak terima itu ya terserah manusia yang diitunya, yang dengarnya mau nerima atau tidak. Dalam konteks ini benar beliau bahwa tidak bisa kita kemudian memaksa-maksakan seseorang untuk percaya kepada kita. Tak boleh, itu tak boleh. Tetapi ada usaha maksimal dari kita, boleh hukumnya. Mana misalnya? Nah ini cerita. Tapi sebelum saya cerita ini, tak ceritakan dulu Nur Khalis Majid Allahyarham ini, insya Allah, di balik pemikiran liberal beliau tuh sawam, Pak. Cinta puasa sunnah Senin Kamis sampai beliau mati itu tak putus. Orang yang Masya Allah agamis beliau. Nah, kita tidak boleh memaksa orang untuk percaya kepada kita. Saya sepenuhnya saya sepakat. Tapi kadang-kadang lihat, karena ketidakikhlasan kita, maka ketika orang tak dengar kita marah dengan dia. Benar tidak? Kadang-kadang kau ni laku omongan, sudahlah marahlah, mugolah mati. Nah itu tidak ikhlas itu. Omongannya sudah gara-gara tak dengar omongan kita, kemudian kita doakan jelek kepada orang ini. Ini namanya hawun nafsi. Pengen memberikan nafsu kita ini bagian. Bagian apa? Bagian dari diri kita untuk omongan kita didengar dan kemudian merasa makna tersirat dari situ. Aku inilah yang benar, kau yang salah. Atau dalam bahasa yang lain, aku ini lebih soleh dibandingkan dengan kau. Bahaya ini. Kalau orang ikhlas, ini nasihatku, nak kau terima payu, nak tidak kau terima juga terserah. Aku lah sudah jalan ke tugas. Tapi orang ikhlas tak habis sampai di situ, Pak. Dia tak akan maksa orang ini. Malamnya ya Allah, disebut nama fulan bin fulan. Sebagaimana engkau nikmatkan aku, engkau izinkan aku menikmati hidayah Islam, berikan dia hidayah Islam. Sebagaimana engkau telah mencicipkan kepadaku nikmatnya pengajian, ya Rabb, bukakan hati fulan bin fulan itu, sebut namanya, tangiskan ya Allah, semata-mata Allah Ta'ala, tarik dia ya Rabb untuk masuk melok pengajian. Itu orang ikhlas. Kita ni habis di ikhtiar kita. Apa ikhtiar kita? Ngomong nasihat segala macam, tapi kita lupa berdoa kadang-kadang. Ini Pak, salah satu yang tak buka rahasianya, teman-teman jemaah tabligh itu yang dilakukan. Malam-malam nangis ya Rabb, hidayah ya Rabb, hidayah. Dituliskan nama itu,
nama bininya, nama anaknya, nama tetanggonya, ayah bundanya, kemudian nama siapa itu. Kemudian dia sikap biasa. Kemudian kalau datang nunjuk hadiah, nunjuk makan, tidak ngajak misalnya. Apalagi kepada para ulama, jamaah tabligh itu aib mereka manggil ulama, ngajak ulama. Yang ada adalah mereka datang sawan, minta nasihat, minta doa. Tapi ulama ini kalau paham, kalau tahu itu sudah kode itu, nak ngajak itu namanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah seperti itu. Kita tak tahu, kita ini didoakan oleh mereka malam-malam, ya Rabb, hidayah ya Rabb, supaya ini galak itu. Nah, lama ini belum kita di dalam berdakwah. Atau kita masih tetap mengedepankan ego kita. Kau tuh salah. Ini lo yang benar, ini hadis segala macam. Selesai itu wong tak dengar, kita dendam. Berarti kita tak ikhlas. Berarti Pak Nur Khalis Majid, Profesor Dr. Nur Khalis Majid itu ya benar dalam konteks ini, bahwa kita tak boleh memaksakan orang untuk percaya kepada kita, tapi kita punya hak untuk doa kepada Allah, menyebut nama orang ini, ya Rabb, ketukkan pintu hati. Sebagaimana engkau hidayahi aku, ya Allah, engkau telah berikan nikmat yang banyak kepadaku, nikmat belajar, nikmat ilmu, nikmat majelis taklim, maka panggillah dia ya Allah untuk tergerak. Sudah belum? Belum, lakukan. Kita lakukan ini. Fatihah ini bahasa kita bacakan surat Fatihah siko-siko. Dan ini yang dilakukan, ya dari awal saya sudah sampaikan. Ini dilakukan oleh guru-guru di pesantren-pesantren, terutama yang kami tahu tuh di Lirboyo. Sampai tirakat kiainya itu, tirakatnya apa, tidur sampai jam 2, jam 3 setiap hari, itu memfatihahi satu-satu santri beliau. Ratusan ribuan itu fatihahi, mana ceritanya? Tidak dibayar beliau, tidak dibayar beliau untuk memfatihahi santri. Maka keluaran Lirboyo itu Masya Allah, pacak memang jaminan kualitas. Sudah ngapo lah ditirakati oleh kiai, pagi atau siang atau malamnya diajari kitab secara syariat, belajar, di malamnya ketuk pintu langit, sundul langit. Kita ini tidak tandak ceramah, kita ini kemudian ngomong, diskusi, ngotot-ngotot supaya omongan kita didengar dalam hati. Kan akhirnya kau nerima pendapatku, ada kunya. Kemudian kalau galak, kau tu salah, dendam. Dua-duanya tak kata yang benar. Ngapa kada lillahi ta'ala? Kalau lillahi ta'ala itu tadi kita, kau nak nerima payo, tidak, aku sudah jalan ke tugas. Tapi malamnya masih belum selesai di situ. Malamnya dia fatihai, dia doakan, bahkan disolawati secara khusus misalnya. Nah itu boleh. Di Bapak Ibu mungkin ini juga bisa dilakukan untuk kita. Wabil khusus untuk saya, untuk lakukan untuk siapa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita. Sebut namanya, sebutkan nama mereka, fatihai, solawati mereka. Pak, insya Allah mudah-mudahan itulah hasil kita, usaha maksimal kita. Dakwah sudah, ngomong sudah, nasihat sudah, doa sudah. Maka setelah itu kita berserah kepada Allah. Kalau Allah pengen, maka dengan sangat gampangnya ini hati orang ini akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama hadirkan siapa saat ini. Oh, fulan bin fulan yang kita tahu dia belum hadir. Fatihai. Ajak ya Rabb, ajak dia datang ke masjid. Ya Rabb, aku pengen nengok wajah mamang itu ke masjid. Ya Rabb, aku pengen ibu itu mau ke masjid ya Rabb. Tak usah ngomong ke dia. Omongan dengan Allah, hadirkan namanya, minta kepada Allah, sama-sama ke depannya pengen ya Rabb duduk di sebelahku ini kawan kami baca sama-sama dengar pengajian. Wah, itu indahnya. Dan itu semata-mata yang kita lakukan lillahi ta'ala. Dan insya Allah seperti itu pasti akan ada hasilnya, yakin saya, hakul yakin insya Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, usikum wa nafsi bittaqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna min khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا وأصحابنا من أهل التقوى وأهل العلم والخير والعمل ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والجهل والضير والكسل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang warahmatullah, untuk satu depan kasih kita ya dulu.